Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Nabila Putri dengan NPM 1921020248, jurusan Hukum Tata Negara semester 8. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi filsafat hukum Islam tentang substansi hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta. Yang pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakiki sesuatu, yaitu sesuatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan-golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mentahik ataupun logika sebagai jami atau memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis genusnya, misalnya berakal budi, membedakan manusia dari hewan. Kemudian yang kedua, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan yang masyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian hukum Islam ialah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal manusia, asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Kemudian yang ketiga, ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Faktor yang pertama, wacana ataupun argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris ataupun perbincangan dengan menutup mata. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Kemudian yang ketiga, ada faktor sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku hingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Faktor yang keempat, ini ada faktor radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Faktor yang kelima, ada hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman ataupun hal yang penting mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud ataupun materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal.
bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Faktor yang ketujuh, yaitu berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan, sehubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan penciptanya sintetis. Sekian penjelasan mengenai materi dari substansi hukum Islam. Saya Afa Nabila Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.